Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di BSA Indonesiaku. Dengan saya Kalisa Aulia. Saudara, tahun 2024 menjadi tahun penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Pada saat itu, Indonesia akan menggelar pemilu serentak. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Bahwa kita lihat kebebasan berpendapat dalam menentukan kepala daerah maupun pemimpin bangsa akan dilakukan pada Februari hingga Juni 2024 mendatang. Kita lihat bahwa jumlah pemilih yang ikut dalam menyelenggarakan dua pemilu sebelumnya, bahwa di tahun 2014 jumlah pemilih saat itu sebanyak 190,3 juta pemilih. Jumlah ini meningkat pada pemilu 5 tahun berikutnya, yaitu di tahun 2019. Jumlah pemilih naik menjadi 192,8 juta pemilih. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah pemilih pada pemilu tahun 2024 diprediksi akan mencapai 206,6 juta jiwa. Sementara berdasarkan data dari KPU, jumlah pemilih mulai per Juni 2022 ini mencapai 428.799 pemilih. Tentu, dengan kenaikan pemilih pada pemilu 2024 ini, penyebab hoax menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di Indonesia diprediksi akan meningkat. Jelang pemilu, beragam hoax atau berita bohong semakin marak beredar di berbagai platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, TikTok, hingga YouTube. Mulai dari konten menyesatkan terkait proses pemilu, hingga mengandung fitnah dan adu domba terhadap para kandidat politik. Pemilu 2024 sudah semakin dekat, namun sayangnya di berbagai media, terutama media sosial, ini sudah semakin banyak hoax yang beredar. Berdasarkan data dari Kominfo saja, dari 5 tahun terakhir sudah ada lebih dari 11.000 konten hoax dengan kategori politik dan pemerintahan. Ini di kisaran 1.000 hingga 2.000 konten hoax yang beredar. Lalu, seperti apa dampak serta langkah untuk menangkal hoax jelang pemilu? Kami akan bahas usai tayangan berikut ini. Kominfo mempunyai surveillance system cyber drone yang berpatroli 7 kali 24 jam non-stop untuk mengawasi ruang publik. Surveillance system Kominfo bisa membaca numerikal dan alfabet. Karenanya kita mengikuti semua perkembangan yang sifatnya hoax dan hate speech atau tindakan-tindakan terlarang di dalam ruang digital. Namun demikian, perlu saya tegaskan, Kominfo bukan aparat penegak hukum. Sehingga di dalam rangka penegakan hukum, Kominfo akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini Bareskrim Polri, yang akan melakukan penegakan hukum di ruang fisik. Di dalamnya, relasi itu telah dibangun juga melalui surat keputusan bersama SKB yang ditandatangani oleh Kominfo, Polri, dan Kejaksaan Agung. Ya, penanganan atau penanganan atas pelanggaran Undang-Undang ITE, ya, buku saku atau pocket book, sehingga tidak terjadi penafsiran-penafsiran ganda dalam rangka penegakan hukum. Pemirsa, perlu diingat bahwa peningkatan penyebaran hoax menjelang pemilu 2024 diprediksi disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain yang pertama, meningkatnya intensitas kampanye dan juga debat politik. Kampanye dan debat politik merupakan momen yang tepat bagi penyebar hoax untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. Lalu, yang kedua, adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin mempengaruhi pemilu. Kelompok-kelompok ini biasanya akan menyebarkan hoax untuk menjatuhkan lawan politiknya. Untuk memantau konten di internet, pemerintah telah membentuk satuan khusus yang diberi nama Drone9. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi digital. Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hoax. Demikian, penyebaran hoax dapat ditekan dan masyarakat dapat terhindar dari informasi yang menyesatkan. Baik pemirsa, demikian informasi terkini yang dapat saya sampaikan. Harap dihimbau bahwa kita sebagai masyarakat perlu menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial, tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu.
Saya Kalisa Aulia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.